Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Di episode kali ini kita akan bahas kisah romantis antara Rasulullah dan Aisyah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Cinta Rasulullah kepada Aisyah dan kepada Khadijah tentu berbeda. Rasulullah setiap kali ditanya tentang siapa yang paling dicintainya, beliau pasti akan menjawab Aisyah. Sedangkan Rasulullah mencintai Khadijah sebagai karunia dari Allah. Rasulullah memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang indah. Rasulullah memanggil Aisyah dengan sebutan wahai pipi yang kemerahan, ya Humairah. Rasulullah mencintai Aisyah karena pada diri Aisyah terdapat pesona kecantikan, kepintaran, dan kematangan diri. Rasulullah mencintai Aisyah karena pada diri Aisyah terdapat pesona kecantikan, kepintaran, dan kematangan diri. Di usia Rasulullah yang semakin lanjut dan memiliki rentang usia yang cukup jauh dari Aisyah, Rasulullah dapat menyesuaikan dirinya untuk menjadi bagian dari dunia Aisyah pada usianya yang masih muda. Keromantisan mereka diceritakan Imam Ahmad dan Abu Daud dalam hadisnya, pernah Rasulullah mengajak istrinya Aisyah untuk berlomba lari dengannya. Rasulullah kalah. Lain waktu Rasulullah kembali mengajak Aisyah berlomba lari dan Rasulullah memenangkannya. Sehingga beliau tertawa seraya berkata, ini pembalasan yang dulu. Rasulullah SAW pun tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah istrinya. Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah tatkala bersamamu di rumahmu? Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Segala yang melalaikan seorang mukmin adalah batil, kecuali memanah, melatih kuda, dan bercanda ria dengan istri. Ini termasuk kebenaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah minum bersama Aisyah. Keromantisan lain yang Rasulullah tunjukkan pada Aisyah adalah ketika ia minum. Ia meminum air di gelas yang telah Aisyah minum dan meminum bagian gelas di bekas bibir Aisyah. Dan masih banyak lagi kehangatan Rasulullah yang ia tunjukkan kepada Aisyah. Nah, lalu bagaimanakah poligami dalam Islam? Tak diragukan, isu poligami adalah isu yang paling sering diserang oleh para feminis. Mereka menyatakan bahwa Islam memihak pria dengan membenarkan poligami. Padahal di dalam Islam, poligami bukanlah sesuatu yang diwajibkan, tetapi sesuatu yang dibolehkan atau mubah saja. Artinya, Islam tidak pernah memaksa wanita untuk dipoligami, juga mengharuskan pria untuk berpoligami. Poligami bagi seorang istri pasti ada perasaan merasa berat bila orang yang dicintainya akan membagi cintanya kepada orang lain selain dirinya. Hal itu wajar, tetapi ada baiknya kita memahami terlebih dahulu poligami dalam pandangan Islam. Mengapa Islam menganjurkan poligami? Dalam Islam, poligami ditunjukkan sebagai salah satu bentuk ibadah. Artinya, terdapat pertimbangan yang sangat matang bagi seorang pria sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwa setiap ibadah yang dilakukan dengan benar dan sesuai syariat pasti ada hikmahnya. Hanya saja, apabila kita melihat beberapa penerapan poligami terhadap masalah, itu tidak berarti syariatnya yang salah, tapi pelakunya yang belum melaksanakannya secara benar dan sesuai syariat Islam. Nah, ada beberapa kasus ketika laki-laki ingin poligami, tapi ternyata dia sholatnya saja masih jarang atau ditunda-tunda. Sholat sendiri aja dan gak mau sholat di masjid. Kemudian ngasih istri cuman mampu seadanya, dan sedikit juga dalam sedekah, dan alasan-alasan lainnya. Kemudian dia senantiasa mengomel di rumah, memarahi istrinya, menghina istrinya, dan masih banyak hal-hal buruk yang dia lakukan. Lalu orang seperti ini mau poligami? Nah, kalau kasusnya seperti itu, seorang pria yang sholatnya tepat waktu saja tidak bisa, bahkan sulit, berjamaah males, nafkahnya pada keluarga minim, lalai dalam agamanya, sedekah pun pelit, akhlak kasar, tiba-tiba mau berpoligami dengan alasan taat pada syariat. Tentu ini hal yang aneh. Tetapi apabila semua kewajibannya sudah ditunaikan dan ia merasa memang perlu untuk melakukan poligami sebab itu adalah ibadah dan ia melakukannya dengan benar dan sesuai syariat, maka akan terlihat hikmahnya. Misal,
kita mengetahui bahwa faktanya pria lebih mudah untuk menikah dibandingkan wanita. Artinya banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan dan tidak mampu melaksanakan tugas mulia yang diidamkan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Poligami bisa jadi salah satu solusi di sini, di mana mereka bisa membina hubungan yang sah dalam syariat. Dan menjadi istri kedua bukan berarti kehilangan keistimewaan. Sebagai wanita muslimah tetap saja semua haknya terjaga. Istri kedua tetap wajib dinafkahi, dibimbing, dididik, dan dilindungi. Pada pembahasan sebelumnya telah digambarkan perbedaan antara otak pria dan wanita. Dapat dilihat bahwa dalam otak pria memiliki kecenderungan hawa nafsu yang lebih besar dibandingkan dengan wanita. Hal ini terbukti banyaknya objek-objek wanita sebagai pemuas nafsu pria. Terlihat kaum pria memang memiliki hawa nafsu yang lebih besar dibandingkan dengan kaum wanita. Maka dari itu, Islam memberikan solusi cara yang halal bagi kaum pria untuk diperbolehkan mereka menikahi maksimal 4 orang wanita agar tidak terjerumus pada hal yang haram, yaitu perzinahan. Belum lagi ada kondisi-kondisi semisal kesehatan medis yang membuat seorang wanita tidak dapat memberikan keturunan atau melayani suaminya. Maka di sini poligami menjadi jalan keluarnya. Pada dasarnya, poligami adalah salah satu syariat dalam Islam yang pasti akan memberikan kebaikan saat dilaksanakan dengan benar dan sesuai. Syariat pun tidak memaksakan pada setiap manusia untuk berpoligami karena itu hal yang boleh dilakukan ataupun boleh juga untuk tidak dilakukan. Bila saya suka baju warna hitam, bukan berarti semua harus memakai baju warna hitam. Dan bila saya tidak menyukai baju warna ungu, bukan berarti yang lain tidak boleh menyukai baju warna ungu. Anggap saja poligami itu seperti selera. Selain itu, Islam juga mengatur poligami ini dengan sangat detail, sehingga lelaki beriman dengan kemampuan yang lemah akan berpikir berkali-kali sebelum memutuskannya, sebab tak ingin terjebak fitnah yang justru mengandung murka Allah. Sebelum berpoligami, Islam memberikan hak-hak seorang istri di mana suami haruslah memenuhi haknya tersebut secara adil. Nah, kemudian ada yang beranggapan bahwa talak kenapa harus jatuh kepada suami atau kepada laki-laki? Yap, ada beberapa alasan. Yang pertama, mengapa keputusan talak hanya ada di tangan suami? Mengapa istri tidak bisa menalak suaminya? Hal ini dikarenakan dalam Islam, kaum pria merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab pertama kali sekaligus yang memikul beban di dalam rumah tangganya. Secara psikologis, pria juga lebih stabil emosinya dibandingkan dengan emosi wanita. Nah, emosi pada pria, letak emosinya itu di otak sebelah kanan, terpisah dari fungsi otak lainnya. Ketika menemukan masalah, pria cenderung langsung memikirkan solusi. Ketika pria memiliki permasalahan, seorang pria bisa berdebat memakai logika dan kata-kata atau otak kiri, lalu berganti pada memberi solusi bagian kanan depan otak, tanpa menjadi emosional terlebih dahulu dengan masalahnya. Berbeda dengan emosi pada wanita. Emosi pada wanita terletak di berbagai bagian di kedua sisi otak. Ketika ada masalah, respon wanita lebih spontan. Ketika wanita memiliki permasalahan, seorang wanita tidak bisa memisahkan fungsi otaknya. Saat emosional, wanita cenderung spontan menuangkan emosinya. Wanita biasanya memakai perasaannya untuk langsung berbicara, marah, dan juga menangis seketika saat menghadapi masalah. Dari sini dapat kita lihat bahwa emosi pria lebih teratur dibandingkan wanita. Allah yang menciptakan makhluknya lebih mengetahui apa yang ia ciptakan. Maka dari itu, Islam mengatur bahwa hak mengucapkan talak diberikan kepada suami, bukan kepada istri, agar kata cerai tidak mudah dilayangkan dalam rumah tangga. Nah, mungkin itu dulu di episode kali ini. Semoga ada manfaatnya dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.